Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devra Asranda. Di dalam kehidupan ini, banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Namun, tidak dapat kita pungkiri, masih banyak banget manusia yang berlagak seperti tahu segalanya. Padahal, sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Kok bisa begitu ya? Manusia memiliki keterbatasan akan pengetahuan, dan untuk mengatasi hal tersebut, manusia perlu cara berpikir yang tepat, agar di dalam kehidupannya ia dapat meminimalisir melakukan tindakan-tindakan yang salah, ceroboh, dan merugikan. Cara berpikir yang tepat yang aku maksud di sini adalah berpikir kritis atau critical thinking. Mungkin bagi sebagian orang istilah ini sudah tidak asing lagi. Ya mungkin bagi kalangan-kalangan intelektual udah nggak asing dengan istilah critical thinking atau berpikir kritis. Lalu apa sih berpikir kritis itu? Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Secara pribadi, aku mendefinisikan berpikir kritis adalah proses mempertimbangkan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk ditarik kesimpulannya yang paling mendekati kebenaran. Kemungkinan-kemungkinan yang ada ini adalah data-data yang kita peroleh, data-data yang kita dapat dari membaca, menulis, melihat, dan mendengar. Nah, lalu data ini kita ukur, kita kaji, dan kita uji tingkat kebenarannya yang paling mendekati. Kenapa aku katakan bahwasannya berpikir kritis adalah proses untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran. Karena definisi kebenaran itu sendiri terlalu bias bagiku dan terlalu relatif bagi manusia. Sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak jika didasarkan oleh manusia. Karena penilaian manusia yang subjektif hanya akan membawa definisi kebenaran berdasarkan kepentingan dan keuntungannya baik secara kelompok maupun secara individu. Dan tujuan dari berpikir kritis itu tidak hanya tentang sesuatu yang berwarna hitam putih, tidak hanya sekedar sesuatu yang berlawanan. Saat mau sujud itu, yang turun dulu telapak tangan, baru lutut kaki. Tidak, kalau mau sujud, yang turun dulu ke sajadah, lutut, baru telapak tangan. Tidak hanya sekedar sesuatu yang setuju dan tidak setuju. Aku sih setuju kalau dikatakan bahwasanya pluralisme itu adalah salah satu usaha untuk mencapai toleransi. Aku sih nggak sependapat ya, dan nggak setuju. Soalnya pluralisme ini mencoba untuk menyamakan seluruh agama. Padahal kan setiap agama itu memiliki ajaran yang berbeda. Tidak hanya sekedar tentang benar dan salah. Cara makan bubur ayam yang benar itu ya diaduk biar bumbunya itu keresep, jadi makin enak buburnya. Salah, cara makan bubur yang benar itu nggak diaduk. Kalau diaduk kan kayak makan muntahan kucing. Tetapi lebih dari itu, berpikir kritis mencoba untuk merefleksikan diri dan merelaksasikan diri untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Sehingga orang-orang yang telah berpikir kritis nantinya tidak dapat mudah dikendalikan oleh orang lain ataupun dikendalikan oleh diri sendiri. Jadi, berpikir kritis itu sangat diperlukan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Baik itu kalangan mahasiswa, kalangan pemuda, kalangan politikus, pejabat, bahkan masyarakat biasa pun perlu untuk berpikir kritis. Dan ketika seseorang telah berpikir kritis, itu adalah tanda bahwasannya dirinya telah merdeka atas pikirannya sendiri. Aku rasa video ini kurang cukup menjawab pertanyaan teman-teman tentang berpikir kritis. Maka untuk teman-teman yang masih pengen tahu apa sih berpikir kritis itu, jadi teman-teman hanya perlu menunggu video-video berikutnya yang akan datang dan aku saranin untuk menonton video lainnya.
karena setiap videoku itu akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi sampai di sini dulu, aku undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Aku Devra Sranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tengok. Bye.